Oke, selamat datang kembali di video Nerd in the Wood. Kali ini gue mau bahas salah satu makhluk kriptid humanoid yang ada di Pulau Jawa. Lebih tepatnya yang ada dan terkenal di Taman Nasional Meru Betiri di Jawa Timur ya. Nama makhluk humanoid ini adalah Siwil. Siwil yang juga dikenal sebagai Owil atau hanya Wil dikatakan sebagai ras humanoid liar yang hidup di hutan-hutan Pulau Jawa. Mereka mungkin mirip dengan humanoid kecil lainnya yang hidup di Indonesia seperti Uhang Padak, Tirau, Ebugogo, dan Potiwolo. Nama Siwil berasal dari bahasa Jawa yaitu Sakcuil atau Secuil yang berarti kecil. Manusia kecil ini biasanya dilaporkan berada di Taman Nasional Meru Betiri di Jawa Timur dan di lokasi-lokasi sekitar Taman Nasional tersebut. Siwil dilaporkan memiliki tinggi di bawah 1 meter. Siwil juga diceritakan sering terlihat telanjang. Selain itu, Siwil dilaporkan berpergian dalam kelompok. Mereka juga memiliki tubuh yang sedikit berbulu dengan rambut panjang yang sering mencapai bahu. Siwil sering dilaporkan berada di dekat sumber air, mencari ikan, udang, dan kepiting yang merupakan makanan favorit mereka. Mereka juga dilaporkan memiliki kemampuan untuk membuat alat-alat sederhana seperti tombak dan tas kecil untuk membawa makanan mereka. Ketika bertemu manusia, mereka akan lari ke dalam hutan dengan kecepatan tinggi. Mereka juga memiliki kemampuan untuk melompat tinggi dan jauh untuk melarikan diri dari pandangan manusia. Siwil juga tercatat dalam buku seseorang petualang bernama Friar Jordanus yang berjudul Mirabilia Descripta. Buku yang terbit sekitar tahun 1330 Masehi ini menyebutkan bahwa ada orang-orang kerdil yang ditemukan di Jawa dengan ukuran seperti anak laki-laki berusia 3 atau 4 tahun dengan tubuh yang digambarkan berbulu lebat seperti kambing jantan. Mereka tinggal di hutan, tetapi hanya sedikit yang bisa ditemukan dari spesies ini. Seorang petualang lainnya bernama Giovanni de Marignoli yang hidup antara tahun 1338 sampai dengan 1353 mencatat bahwa ketika ia mengunjungi kerajaan di Jawa, ia sesekali melihat orang berbulu yang melarikan diri ke hutan ketika mereka melihat seseorang datang. Mereka melakukan banyak pekerjaan seperti menanam, memanen jagung, dan hal-hal lainnya. Dan orang-orang bisa berdagang dengan makhluk kecil ini dengan menempatkan barang-barang di tengah jalan. Kemudian makhluk tersebut akan datang dan meletakkan barang lainnya sebagai alat tukar. Biasanya batu-batuan berharga seperti emas, safir, dan lainnya. Kemudian mereka akan mengambil apa yang telah ditinggalkan oleh orang-orang seperti pisang dan lainnya. Giovanni menyimpulkan bahwa makhluk-makhluk ini bukanlah manusia. Meskipun mereka mungkin tampak memiliki beberapa sifat manusia, tetapi makhluk ini hanya memiliki karakter seperti kera. Oke, tadi itu sejarah dari Siwil ya, sejarah singkatnya. Banyak catatan juga yang mengatakan kalau Siwil ini suka melakukan barter dengan masyarakat pada tahun-tahun itu gitu. Dan sekarang gue mau ceritain penampakan Siwil yang terbaru ya di era modern ini. Heri Budi Ermawan, seorang anggota DPRD Jawa Timur, mengaku sudah 2 kali melihat makhluk bernama Siwil tersebut. Heri pertama kali bertemu dengan humanoid kecil ini ketika dia hendak memancing. Dia melihat 5 makhluk ini yang diantaranya sedang mencari ikan di sungai dengan alat kecil seperti tombak. Para Siwil ini lari saat menyadari kehadiran Heri. Seminggu kemudian, Heri kembali ke lokasi tersebut dengan membawa kamera. Dari jarak sekitar 10 meter, ia memotret 5 foto Siwil. Anehnya, saat foto tersebut diolah, yang terlihat hanya latar belakangnya. Tidak ada jejak para Siwil di dalam foto yang Henry dapat. Selain kesaksian si Heri, ini juga ada acara televisi di zaman dulu tuh ya. Ini acara TV-nya gua suka banget karena ya bisa dibilang acara TV yang mencari makhluk-makhluk kriptid di Indonesia gitu. Cuman sayangnya sekarang udah nggak ada acaranya. Yaitu acara TV Jejak-Jejak Misterius di Trans 7 gitu. Nah, mereka sempat melakukan pencarian Siwil ini di Taman Nasional Meru Betiri dan daerah sekitarnya. Pada tahun 2011, Anang Rianto, seorang pencinta alam dan salah satu narasumber dari acara Jejak-Jejak Misterius, mengaku pernah melihat beberapa jejak yang ukurannya hanya sebesar korek api. Jika diukur, panjang jejak ini dari ujung kaki sampai mata kaki hanya sepanjang 9,2 cm, sedangkan lebarnya sepanjang 2 cm. Jejak tersebut ditemukan di dekat muara Sungai Magelan, Desa Wonosari, Jember, Jawa Timur.
Anang sendiri juga mengaku sudah 2 kali melihat si Will, yakni pada tahun 1984 dan tahun 1999. Salah satu penampakan yang Anang ceritakan ialah terjadi di antara Pantai Nanggelan dan Pantai Sukamande. Anang melihat 8 si Will sedang menikmati udang dari jarak 15 meter di posisi Anang. Makhluk tersebut berambut sebahu dengan tinggi 60-70 cm, telanjang namun berjalan tegak seperti manusia normal. Ketika mereka menyadari kehadiran Anang, mereka lari ke dalam hutan. Selanjutnya ada Miss Karim, orang penjaga hutan Meru Betiri, yang mengatakan bahwa si Will berpenampilan mirip manusia dan dapat melompat sangat tinggi dan jauh ketika melintasi medan berbatu di sungai-sungai di Taman Nasional Meru Betiri. Ia menyebutkan bahwa makhluk tersebut bersuara seperti suara monyet atau manusia primitif yang ada di TV-TV. Saat menelusuri pantai dekat Bande Alim, tim jejak-jejak misterius berhasil merekam video makhluk yang diduga sebagai si Will. Makhluk tersebut menghadap ke sisi selatan hutan, di mana tepinya bertemu dengan pantai. Dalam video itu terlihat 3 makhluk kecil mirip manusia melarikan diri ke dalam hutan. Salah satunya tampak membawa tas mirip jaring dan tombak. Oke, tadi itu penampakan-penampakan dari si Will ini ya. Dan menurut gue sih balik lagi ke acara jejak-jejak misterius tadi ya. Ini acara yang mengiak banget sih. Dan mereka juga di beberapa episode sempat dapat rekaman-rekaman makhluk kriptid, dan gua nggak tahu itu mereka settingan kah atau memang beneran dapet kah, tapi acara ini cukup keren lah di zaman itu. Waktu gua masih SMA gua nontonnya itu. Oke, sekian dulu untuk cerita dari si Will ini. Kalau kalian ada cerita-cerita tentang si Will atau emang pernah dengar cerita tentang si Will, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video Nerd in the Woods selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu. Bye-bye.